Satu. Billy dengar. Billy. 1, 2, 3, 4. Bukan. Sebelum kajian dimulai, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan. Kami informasikan bahwasanya tempat jamaah laki-laki bisa di bawah dan di atas, dan mungkin 1, 2, 3. Gimana, Be? bisa menempati ruang-ruang yang kosong, dan yang jamaah di dalam masjid monggo bisa merapat 1, 2, 3. agak maju yang di belakang, supaya yang baru datang bisa menempati ruangan yang ada di dalam masjid. 1, 2, 3. Kemudian kami informasikan juga untuk jamaah yang membawa anak kecil agar dikondisikan supaya kajian berjalan dengan kondusif. Oh, bendera. Dan jangan lupa Oh, bendera. Iya. agar tetap menjaga kebersihan di area. Enggak. Di pinggir. Dimohon untuk tidak parkir di depan pagar warga. Suara gimana? Suara. Parkir masjid yang telah disediakan. Karena kajian direkam, dimohon tidak lewat jumlah kamera dari hal darurat. Dan insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Suara gimana? Suara. Materi selesai. Jadi silakan bagi para jamaah. Suara gimana? Suara. Soalnya di bawah jadi. Tes 1, 2, 3. Masuk. Soalnya suara Ustadz di bawah. Bisa ya? Ya. Demikian informasi yang disampaikan. Insya Allah sebentar lagi kita akan menyimak kajian yang berjudul Ketetapan Allah adalah yang terbaik, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Syafiq Rizal Basalamah Hafizullah Ta'ala. Kepada beliau falyatafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi radda ilayna arwahana wa afana fi ajsadina wa adhina lana bidhikrih. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah membangkitkan kita dari tidur kita. Kita tahu tidur itu adalah kematian. Orang yang tidur tidak merasakan kehidupan yang sedang berjalan di muka bumi ini. Kita semua ingat dengan kisah Ashabul Kahfi. Berapa tahun mereka tidur? 309 tahun. Dan tatkala mereka bangun dari tidur mereka, lalu terjadi dialog di antara mereka. Apa kata mereka? Labithna yauman au ba'dha yaum. Mungkin kita tidur sehari atau sebagian hari. Padahal sudah tidur 309 tahun. Maka jangan banyak-banyak tidur kita. Apalagi waktu kajian. Bangun tahu-tahu sudah tanya jawab nanti, Masya Allah. Dan nikmat agung yang Allah berikan juga kepada kita. Allah berikan afiah kepada kita. Allah berikan kesehatan kepada kita. Nikmat afiah ini termasuk nikmat yang jarang disyukuri. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan dengan jelas, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai untuk mensyukurinya.
Yang pertama adalah as-sihhah, nikmat kesehatan. Bapak-bapak milih mana? Punya uang 100 miliar tapi stroke, atau ndak punya uang, atau punya uang 1 juta tapi sehat? Milih mana? Milih 100 miliar sehat. Iku menungso. Bayangkan kan? Dia tetap yang dilihat itu fulus. Sehat yang ada di tubuhnya ini dianggap biasa. Kita melihat bagaimana orang-orang kaya membelanjakan banyak harta demi sehat, tapi tidak sehat-sehat. Rata-rata orang dikasih kesuksesan itu di atas umur 40 ya, kita lihat ya, mulai senang. Tapi subhanallah, Allah berikan kepada mereka harta, Allah kurangi sehat. Dengkulnya wis mulai, pinggangnya, emping wis tidak bisa makan banyak-banyak. Padahal dulu waktu jadi pekerja keras, emping sak toples entek. Tapi ketika sudah jadi bos, tidak bisa banyak-banyak makan emping. Maka semoga kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kita bakal ditanya tentang nikmat yang Allah berikan. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Di antara nikmat yang bakal ditanyakan adalah alam nusahhi badanak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bukankah kami telah memberikan kesehatan kepadamu? Karena banyak orang yang hidupnya ngeluh terus. Wallahi Ustaz, harga plastik mahal sekarang. Ya Allah, sejak kapan kita makan plastik ya? Jangan. Bertahun-tahun nenek moyang kita hidup tanpa plastik. Dulu makan pakai apa? Daun. Ana masih ingat ya. Biar kelihatan sama ayah. Ana ingat sama ayah ana, sama ibu juga rahimahullah. Kalau kita keluar kota, karena ayah nyetir mesti bawa kopi. Kopinya ditaruh di mana? Botol bekas. Jadi kalau beli air, botolnya itu disimpan jemaah. Dibikin kopi, bikin teh, dipakai terus. Sekarang sampah itu isinya plastik. Maka semoga kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah telah berikan banyak nikmat, tapi kita sering melupakannya. 2 nikmat yang banyak dilupakan. Yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. Pengangguran itu nikmat apa bukan? Ana mau tanya sama itu. Nganggur, alhamdulillah Ustaz, ana baru dipecat Ustaz. Nikmat enggak dia? Dia punya kesempatan sholat duha, punya kesempatan baca Quran. Ketika dia kerja nggak bisa dia hatam Quran. Masuk jam 8, pulang jam 4. Kadang-kala sampai rumah masih disuruh ngerjakan tugas. Ketika dipecat, alhamdulillah Ustaz, ana sejak dipecat tiap 3 malam hatam Quran. Tapi kadang-kala nikmat itu juga tidak disyukuri. La baca Quran wala istighfar. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inni la akrahu an ara syab sabahlalan. Aku itu paling benci, kata Umar, nggak suka aku ngelihat pemuda yang nganggur. La fi amali dunya wala fi amalil akhirah.
nggak sibuk dengan pekerjaan dunia, juga nggak sibuk dengan pekerjaan akhirat. Ini yang dibenci. Allah kasih nikmat waktu luang, kesempatan, subhanallah, ternyata tidak dimanfaatkan. Dan yang banyak, bukan yang banyak ya, mungkin salah kalau anak ngomong banyak, ibu-ibu ini kadang-kala Allah kasih waktu luang yang banyak sekali, tapi kadang-kala nggak hatam-hatam juga Al-Quran. Ada apa aja? Tadi kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kadang-kala. Dan Allah berikan nikmat kepada kita bisa mengingat Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa bangun dari tidur kita, bangkit dari ranjang kita, bisa ambil wudu, bisa ke masjid, bisa sholat. Dan nikmat ibadah itu jauh lebih besar daripada nikmat harta dan kesehatan. Siapa di antara bapak-bapak ini yang kira-kira ingin kekayaannya seperti Elon Musk? Dia merencanakan, insya Allah tahun 2035 anak sudah kayak Elon Musk. Kayaknya tidak ada. Ojo kayak Elon Musk. Punya rumah, alhamdulillah. Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari semua hartanya Elon Musk. 2 rakaat sunnah, bukan yang wajib. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isi. Cuma kembali kita nggak mensyukuri nikmat bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau kasih tawaran, mana antum mau nggak? 10 juta tapi bangun subuh telat jam 7. Milih mana jemaah? Telat. Kalau ketiduran kan tidak apa-apa Ustaz ya. 10 juta. Padahal 2 rakaat sunnah itu lebih baik dari dunia dan isi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini tanggal 28 27 ya, 27 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Ana mau tanya, siapa yang bisa jawab, ana kasih hadiah. Apa sih keutamaan 10 awal Dzulhijjah? Fadhal jemaah. Nah, paling baik. Seperti apa baiknya? Lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Jihad yang pulang. Jihad yang enggak pulang. Lebih baik daripada jihad yang pulang apa jihad yang tidak pulang? Saya tunggu. Ini perlu diluruskan ini. Coba antum ingat lagi. Lebih baik dari jihad yang pulang atau jihad yang tidak pulang? Kalau yang tidak pulang nggak bisa ditandingi. Anak kasih hadiah apa ya? Iya, lebih baik daripada jihad yang pulang. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin." Ini perlu kita ingatkan selalu jemaah. Karena 10 awal Dzulhijjah ini tidak seperti 10 akhir Ramadan. Kalau 10 akhir Ramadan, Masya Allah masjid-masjid membuka pintu untuk iktikaf. Kita melihat bagaimana di akhir-akhir ini masyarakat yang dulunya
Kalau 10 akhir Ramadan itu masjid sepi, sekarang sudah enggak lagi. Sudah mulai ramai. Tapi 10 awal Dzulhijjah ini masih banyak yang menganggapnya biasa-biasa saja. Padahal lebih baik dari 10 akhir Ramadan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha khairun min hadhil ayyam au ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. Enggak ada jemaah. Dalam 354 hari, setahun berapa hari? Setahun berapa hari? 354. Sudah 365 apa 54? Ini kayak aliran nanyar meneng. Yo, setahun 354, 55. Iya, kita ini bicara tahun yang mulainya Muharram berakhir di bulan Dzulhijjah. Nabi alaihi salatu wasallam semua sabdanya, ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran ketika bicara hari, bicara bulan, maka berkaitan dengan bulan-bulan dan hari-hari Islam. Tapi kita tahunya cuma 365 hari. Enggak. 354 hari. Karena bedanya 11 hari sama Masehi. Tidak ada yang lebih mulia, lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. Disinilah muncul pertanyaan dari para sahabat. Karena sahabat Nabi SAW mengetahui bahwa amalan yang paling agung itu adalah jihad. Kita tahu sholat itu ibadah badan, zakat itu ibadah harta, haji itu ibadah fisik dan harta. Tapi kalau jihad, ibadah fisik, harta dan jiwa, di mana orang bisa mengorbankan nyawanya dan tidak pernah pulang lagi dari medan perang. Maka mereka langsung bertanya kepada Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad di jalan Allah tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah? Jihad nih, orang yang meninggalkan rumahnya kadangkala berbulan-bulan dan boleh jadi pulang cacat seumur hidup, itu tidak bisa tertandingi dengan beramal soleh di awal Dzulhijjah. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan walal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini, kecuali jihad yang tidak pulang. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali seorang mujahid yang keluar dari rumahnya menuju medan perang dan dia tewas di sana, hartanya dirampas oleh musuh-musuh dan dia tidak pernah pulang. Ini yang tidak tertandingi. Gitu jadi. Taib, jihad yang pulang seperti apa besar pahalanya, jemaah? Kita kadang-kadang nggak kebayang seperti apa sih pahala jihad. Nah, kalau pahalanya itu dengan awal tetesan darah akan diampuni dosanya, seorang yang mati syahid itu akan dapat memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Ini yang mati. Yang tidak mati ya pulang tadi ke rumahnya. Pertanyaannya, jihad ini seperti apa dalam perbuatan kita sehari-hari? Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihad. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang sebanding dengan jihad.
Karena kita tahu jihad ini bukan amalan rutin. Sesekali dalam hidup itu ada panggilan jihad. Dan kadangkala sampai meninggal dunia ada orang yang nggak pernah jihad karena tidak ada panggilan jihad. Maka sahabat ini bertanya, apa amalan yang sebanding dengan jihad? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ajidu, nggak ada. Pertanyaannya, kenapa Nabi mengatakan tidak ada? Jemaah. Lalu Nabi memberikan contoh. Siapa yang ingat contoh yang diberikan Nabi SAW? Apakah engkau bisa ketika mujahid itu meninggalkan rumahnya menuju ke medan perang, engkau melakukan amalan? Yang amalan ini sama dengan jihad, tapi engkau nggak bisa. Apa amalannya? Apa amalan yang Nabi tawarkan kepada orang ini supaya dapat pahala mujahid? Berbakti kepada orang tua. Bisa nggak? Bisa kan? Ini nggak bisa. Orang ini nggak akan bisa melakukan itu. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan nggak ada. Apa amalan tadi yang manusia tidak dapat melakukan? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, hal tastati, kamu bisa nggak? Idza kharajal mujahidu fi sabilillah, ketika mujahid berangkat ke medan perang, tadkhulu masjidak, engkau masuk ke masjid, fataqum wala taftur, lalu engkau sholat dan tidak putus sholat, watasumu wala tuftir, dan engkau puasa tidak berbuka sampai mujahid itu pulang. Kalau 6 bulan di medan perang, 6 bulan kau sholat tidak berhenti, 6 bulan kau puasa tidak putus, bisa enggak kau? Apa kata sahabat ini? Wa man yastati'u dzalika ya Rasulullah. Siapa yang mampu melakukan itu? Tidak ada. Seperti itu pahalanya mujahid. Walaupun dia berangkat, ya nggak ngapa-ngapain, menjaga perbatasan negeri-negeri Islam, berjaga-jaga dia di sana, itu nggak ada yang bisa nyanyi. Maka ini kesempatan buat kita. Kita bisa mendapatkan amalan yang lebih baik daripada jihad fisabilillah yang pulang tadi, dengan memperbanyak amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Jangan lupa puasa paling nggak 9 hari. Kalau mampu. Kalau enggak ya 8 hari. Kalau enggak ya 7 hari. Kalau enggak ya 6 hari. Aduh berat. Paling enggak 1 hari lah untuk puasa. Puasa Arafah. Kalau memang enggak bisa, sholatnya ditambah. Iktikaf. Boleh enggak iktikaf di 10 awal Dzulhijjah? Boleh enggak iktikaf di awal Dzulhijjah? Masjid ini kira-kira dibuka 10 awal Dzulhijjah 24 jam 24 jam dibukanya. Jangan orang iktikaf, opo iki bid'ah meneng iktikaf Ramadan. Iktikaf itu sepanjang tahun jemaah. Kita boleh iktikaf sepanjang tahun. Antum kalau ribut sama istri antum sudah, iktikaf aja di sini daripada nyewa hotel. Sini iktikaf, baca doa, berzikir ya. Ini sebuah kemuliaan yang kadangkala kita melupakannya juga. Sebagian orang anak kalau di rumah itu sulit baca Quran, Ustaz. Padahal lebih utama ya baca di rumah gitu loh. Sholat sunnah ya di rumah. Tapi kadang-kadang kalau di rumah sulit, Ustaz. Anak Hasan ke masjid. Masjid HP-nya titipkan ke istri. Afwan ya. Anak mau ke masjid. Gak usah telepon-telepon sudah. Kapan telepon? Nanti tanggal 9 Dzulhijjah, insyaallah. Ini dalam rangka kita mendapatkan pahala yang lebih utama dari jihad. Jadi amalan yang kurang keutamaannya. Jadi kalau jihad tadi sangat utama, namun apabila dikerjakan di waktu-waktu yang mulia, itu bisa menandingi itu amalan yang mulia.
Sodakoh yang punya uang ana mau sodakoh, Ustaz, nggak banyak. Atau yang nggak pernah sodakoh, yang setiap lewat kota amal selalu ngebut di depan dia itu, nggak pernah berhenti ya. 10 awal Dzulhijjah, antum bismillah. Kalau punya kelebihan harta, ini kesempatan. Barakallahu fiik. Taib. Tema kita hari ini jamaah berkaitan dengan takdir Allah itu pasti yang terbaik ya. Namun kadangkala kita kurang dapat mencerna dan mengambil pesan dari yang Allah tetapkan. Banyak di antara kita yang hidupnya selalu mengeluh. Keluhan itu silih berganti karena dalam pandangan dia musibah datang silih berganti. Allah Azza wa Jal sudah menetapkan bahwa hidup ini ujian. Di awal surat Al-Mulk Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang harus kita sama-sama fahami, bahwa semua kerajaan, semua kepemilikan itu punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tangan Allah semua kekuasaan ini. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kulla yaumin huwa fi syan. Setiap hari Allah ngurusin urusan ini. Ada yang diangkat, ada yang diturunkan, ada yang disehatkan, ada yang kasih penyakit. Tiap hari. Apa sih sebenarnya tujuan hidup ini? Maka Allah sebutkan di ayat selanjutnya di surat Tabaraknya, ayat kedua. Alladzi khalaqa al-mauta. Dialah Allah Jalla Jalaluhu yang menciptakan kematian. Kita dulu nggak ada. Bapak kita dulu juga nggak ada. Embah kita juga dulu nggak ada. Kehidupan ini dimulai dengan ketidakadaan. Supaya orang sadar engkau dulu nggak ada dan engkau akan kembali tidak ada. Dialah Allah yang menciptakan kematian, al-mauta wal hayata, dan menciptakan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling ganteng. Bukan yang paling ayu. Sekarang kalau kita ngelihat banyak diadakan kompetisi-kompetisi yang berkaitan dengan fisik, dengan keterampilan, skill, tapi tidak dengan amalan. Di Surabaya ini kalau Ana boleh tahu siapa perempuan yang paling baik? Siapa jemaah? Ada kompetisinya kan? Apa kompetisinya? Cak Ning. Cak, ya. Cak Ning kan? Jadi kalau mau tahu, oh itu orang paling kena. Nomor 1 sak Surabaya. Di Indonesia, apa namanya? Putri Indonesia. Bagaimana dites, diseleksi untuk menjadi nomor 1 orang aja. Putri Indonesia. Kira-kira dia jadi putri Indonesia karena apa? Karena warna kulitnya? Iya, salah satunya. Karena potongan rambutnya? Iya, salah satunya. Karena tinggi badannya? Nah. Terus karena keterampilannya? Iya.
Oh, karena kecerdasannya? Betul. Apakah karena amal solehnya? Tidak. Nggak ada ukuran itu. Apakah putri Indonesia harus sholat 5 waktu? Harus hafal Quran? Ya enggak, Ustaz. Kita lihat bagaimana manusia ini lupa dengan tujuan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Allah itu tidak melihat kepada fisik kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Maka jangan terlalu sibuk dengan fisik kita. Tetap kita harus jaga kesehatan kita. Karena memang tubuh ini adalah kendaraan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kendaraan. Untuk menjadi yang terbaik, ya kita butuh fisik ini. Tapi jangan terlalu sibuk memikirkan fisik. Allah tidak melihat kepada harta. Enggak. Kita lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Kehilangan semua hartanya. Bagaimana Nabi Musa, beliau mengembala kambing 10 tahun dan Fir'aun menduduki kerajaan Mesir. Bagaimana Korun, Allah nggak ngelihat kepada harta. Maka jangan sampai kita pun sibuk menilai diri kita dengan harta. Bercermin. Lihat bajunya pularang ini. Ngelihat jamnya, ngelihat cincinnya, HP-nya, motornya, mobilnya. Nggak dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Dunia ini hanya seperti makanan yang dihiasi, kemudian dimakan, lalu jadi apa? Itu dunia. Lalu kenapa kita fokus sama itu? Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ahibati fillah, tatkala banyak kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan, tatkala kehidupan tak semanis yang diharapkan, apa sikap kita? Dulu orang itu mungkin mengeluhnya sama sohibnya, mengeluhnya sama orang tuanya, sama keluarganya. Sekarang orang mengeluhnya sama siapa? Sama seluruh penduduk bumi ini. Bikin status gitu. Kenapa gitu? Padahal yang Allah perintahkan untuk diceritakan itu nikmat apa kesusahan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan, itu yang kau ceritakan. Alhamdulillah anak kasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ana bisa jalan. Ana bisa mendengar. Ana bisa berbicara. Ana bisa melihat. Ceritakan. Kalau cuma hilang sepeda motor, ini masjid apa namanya? At-Taqwa. Pulang sholat subuh langsung bikin status, motor ana hilang di masjid At-Taqwa. Enggak, mudah-mudahan enggak ada yang hilang jemaah. Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin. Dulu yang sering hilang di masjid itu apa? Sekarang sudah enggak ya? Sudah hampir tidak hilang sandal itu. Yang hilang motor sekarang. Ketika itu terjadi, apa sikap kita? Angin itu tidak selalu sesuai dengan keinginan nelayan. Kondisi laut itu tidak selalu sesuai dengan harapan mereka yang hidupnya di laut. Tapi apakah nelayan kemudian marah-marah, ngamuk-ngamuk? Tajri riyah bima la tashtahis sufun atau safin.
Terkadang angin itu tidak sesuai dengan keinginan kaptennya. Tapi yang dia lakukan adalah, ya sudah, udah takdirnya, mau gimana lagi. Sebagian kita sampai hari ini belum punya pasangan. Siapa yang umur 40 tahun belum nikah? Anda kasih hadiah. Nah, nggak ada jamaah. Ada yang belum nikah, ada yang sudah nikah berulang kali. Kita lihat takdirnya orang itu macam-macam. Ada yang nikah gagal, nikah gagal, nikah gagal. Ada yang semangat poligami. Insyaallah Ustaz. Sejak ngaji anak semangat Ustaz. Alhamdulillah. Anak alhamdulillah Ustaz sudah nikah. Tapi sekarang nggak punya istri Ustaz. 1 tambah 1 0 jemaah. Istrinya semua kabur. Ada yang seperti itu. Ada yang sudah 50 tahun nggak dikasih anak. Kita tahu anak ini zinatul hayatid dunya. Perhiasan kehidupan dunia ini jemaah. Sakit hati seorang perempuan ketika ditanya sudah isi. Tahun pertama belum. Tahun kelima ditanya lagi, sudah isi. Setelah 20 tahun ditanya, anaknya berapa? Dia ngomong, belum dikasih sama Allah SWT. Ada yang seperti itu. Itulah takdir Allah Azza wa Jalla. Tadi yang jodohnya tak kunjung datang. Kadang-kala ada perempuan ya yang masih gadis sampai umur 40 tahun. 45 tahun. Ada yang ekonominya susah. Ada yang Masya Allah menikah Alhamdulillah. Tapi suaminya zalim. Milih mana tuh? Ibu-ibu. Nggak punya suami. Atau punya suami tapi suaminya zalim. Enggak punya suami tapi suaminya soleh. Loh, ini kita bicara realita. Hidup ini tidak seindah drama Cina sekarang ya. CEO wala apa. La haula wala quwata illa billah jemaah. Nah, ada yang punya anak tapi tidak berbakti anaknya. Ada tadi yang nggak punya anak, ada yang punya anak tapi anaknya nggak berbakti. Seperti cerita di surat Al-Kahfi. Iya, anak kasih ada yang dapat menyebutkan 3 cerita Nabi Musa dan Khidir. Tuh, ayo jemaah. Cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir yang pertama membunuh anak, kemudian Membunuh anak. ya, Siapa yang membunuh anak? Nabi Khidir. Oke. Kemudian yang kedua membantu untuk bangun rumah yang diroboh. Renovasi rumah yang miring. Ya. Kemudian melubangi kapal. Melugami kapal. Kapal feri. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau kita lihat 3 kejadian ini, semuanya tidak indah. Nabi Musa mengingkari perbuatan Khidir. Khidir ini ada khilaf di antara para ulama, apakah dia hamba yang soleh atau dia nabi. Ada yang mengatakan nabi. Lagi naik kapal, perahu itu diseberangkan gratis ya. Karena tahu masyarakat sana ini Nabi Khidir atau Khadir, maka diseberangkan naik kapal itu gratis. Pas mau nyampe, salah satu papannya itu ditarik sama Nabi Khidir. Rusak ini. Bisa tenggelam.
Kata Nabi Musa, kok bisa-bisanya engkau ini? Kata dia. Sudah ditumpangi gratis, dirusak. Kata Nabi Khidir, kan udah aku kasih tahu engkau. Engkau jangan tanya, kata dia. Oh iya, lupa aku, kata dia. Karena melihat ini perbuatan mungkar, jamaah. Artinya sesuatu gimana sih kok dirusak gitu loh. Makanya kadang-kadang kita ngeliat orang soleh, ini orang soleh ya, soft pertama, tapi susah hidupnya. Ada yang tidak pernah ke masjid, masya Allah, soke jemaah. Apakah kemudian yang orang soleh, apa saya harus seperti itu supaya saya kaya gitu? Tunggu dulu, lihat ceritanya ini. Kemudian berjalan lagi, ketemu dengan seorang remaja, dipelintir lehernya mati. Kata Nabi Musa, kau bunuh dia, kata dia. Tanpa dia melakukan kesalahan apapun, kata dia. Karena aku udah ngomong, jangan tanya engkau. Oh iya, kata dia. Minta maaf lah. Yang terakhir, mereka datang ke satu kampung ya. Jadi dulu jamaah, kalau kita membaca hadis-hadis berkaitan dengan wajib menghormati tamu. Tamu ini yang datang dari luar kota, itu disebut tamu sebenarnya. Kalau yang datang dari satu kota, ya disebutnya zair. Datang berkunjung lah dia. Bukan bertamu tapi berkunjung, ziarah dia. Dulu tidak ada warung jemaah, tidak ada hotel. Jadi orang kalau dari luar kota itu biasanya nginepnya di mana dulu? Iya, kalau ada masjid jemaah. Kalau enggak ya dijamu sama orang itu, dikasih makan di rumah itu. Mereka mau bertamu ditolak sama masyarakat kampung situ. Terus ngeliat bangunan ini temboknya mau roboh, direnovasi sama Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa usul, engkau nggak minta upah aja sama mereka gitu. Lu aku sudah ngomong, kok jangan tanya, wala usul ini itu. 3 hal ini ternyata di baliknya ada hikmah yang besar. Dirusaknya itu perahu untuk menyelamatkan pemilik perahu itu. Karena ternyata di belakang mereka sedang ada raja dan bala tentaranya yang merampas perahu-perahu yang bagus. Kalau yang bocor tidak dirampas. Ya Allah, itu hikmahnya. Itu anak muda, remaja itu dibunuh untuk menyelamatkan siapa? Kedua orang tuanya. Makanya kadang-kadang dalam kehidupan ini ada orang yang gak punya anak atau punya anak, anaknya meninggal ketika kecil. Boleh jadi Allah sedang menyelamatkan orang tuanya. Tapi kita kadang-kala gak nerima. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Apa salahku ya Allah? Ya banyak salahmu. Ini cuma orang kadang-kala lupa dengan kesalahannya. Jadi musibah itu datang boleh jadi karena dosa, boleh jadi untuk mengangkat derajat. Jadi kalau antum melihat orang lain terkena musibah, maka berbaik sangkalah sama orang itu. Ada orang pulang dari masjid motornya hilang, kayaknya banyak dosanya orang ini, jangan. Boleh jadi antum yang banyak dosanya, dia sedang diangkat derajatnya. Tapi kalau antum sendiri yang kena musibah, jangan mengatakan kayaknya mau diangkat derajat anak. Nggak kayak itu Sony. Kita harus fair sama diri kita. Kita nggak kenal sama orang, tapi kita kenal sama diri kita sendiri. Maka tadi ada orang yang anaknya meninggal dunia, yang hartanya mungkin rusak. Itu pasti ada hikmah besar di balik sana. Taib, Khidir itu kalau bicara anak tadi, ada yang dikasih nikmat. Jadi kalau kita lihat 3 peristiwa ini, yang pertama merusak, yang terakhir memperbaiki, yang tengah membunuh, bukan merusak lagi, menghilangkan.
Kalau yang pertama itu masih ada wujudnya, perahunya masih ada, cuma rusak. Yang kedua, hilang jamaah semuanya. Karena memang anak ini kalau dibiarkan akan membuat kedua orang tuanya masuk neraka nanti. Terus gimana? Semoga Allah kasih ganti yang lebih baik, kata anaknya nanti. Kalau yang terakhir memperbaiki, artinya nikmat. Jadi ternyata ketika seorang dikasih musibah atau kehilangan sesuatu yang sangat indah dalam hidupnya, atau dia dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya itu baik. Nabi Yaqub alaihissalam dikasih musibah apa sama Allah? Punya anak banyak, tapi nggak akur sama. Anaknya nggak akur. Ini ujian buat bapak yang punya anak-anak nggak akur. Tapi subhanallah, di situ ada hikmah besar. Ketika mereka nggak akur, ditambah lagi mereka melakukan konspirasi untuk menjauhkan Yusuf, anak yang paling disayangi sama bapak. Oke, Anda mau tanya, kenapa Nabi Yakub itu lebih peduli dengan Nabi Yusuf dalam pandangan kakak-kakaknya daripada kepada mereka? Apa sebabnya? Siapa yang mau jawab? Masya Allah, barakallah, kasih hadiah buat antum, Masya Allah. Jadi Nabi Yakub ini punya istri 2, dan beliau juga 2 istrinya ini menghadiahkan 2 budaknya, sehingga ada 4 wanita dalam hidupnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf itu cuma 2 bersaudara dengan Benyamin. Setelah melahirkan Benyamin, ibunya meninggal dunia. Jadi kondisinya masih kecil. Mau tidak mau yang namanya ayah ini nggak ada emaknya gitu loh. Sedangkan yang lainnya ada ibunya. Maka mereka berpikir ini Yusuf sama saudaranya ini selalu diperhatikan sama bapak. Padahal sebenarnya Nabi Yusuf tidak pilih kasih. Yang ini ada ibunya, maka kasih sayangnya 2. Kasih sayang bapak sama ibu. Sedangkan yang ini tidak ada emaknya, maka hanya dapat kasih sayang bapaknya. Dipisahkan. Apa hikmahnya? Para ulama menyebutkan, kalau Nabi Yusuf itu tetap di rumah bapaknya, nggak bakal jadi nabi. Dia akan jadi anak yang dimanja saja sama orang tuanya. Artinya hikmahnya Nabi Yusuf, Allah jadikan nabi tapi melalui proses. Kadangkala sebagian kita dalam hidup ini tidak menerima proses tersebut. Dibuang jamaah, dimasukkan ke sumur, dijual. Nabi Yusuf ini dijual sama saudara-saudaranya dengan harga yang sangat murah. Karena sebenarnya tujuan mereka adalah menghilangkan Nabi Yusuf dari rumah saja. Kalau bisa mereka bunuh Nabi Yusuf. Tapi karena hasil kesepakatan mereka nggak dibunuh, ya sudah. Pokoknya bagaimana Nabi Yusuf tidak ada di rumah. Sampai Mesir, beliau dapat sedikit kesenangan. Walaupun jauh dari orang tua, diangkat anak. Tapi setelah itu Allah kasih ujian lagi. Fitnah wanita. Nama baiknya tercoreng gara-gara itu. Apakah cukup? Nggak cukup. Di penjara Nabi Yusuf. Nabi di penjara. Berapa tahun? Bid'ah sinin. Bid'ah itu dari 3 sampai ke 10 lah. Terus sampai ke 9.
Itu di penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kehidupan di penjara jangan ditanya. Baru setelah itu diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi prosesnya panjang. Kita kadangkala nggak siap dengan proses, tapi ingin mendapatkan yang lebih. Kalau ngelihat temennya kaya gitu, Masya Allah, seneng antum ya. Nggak tahu dia dulu susah. Kenalnya sudah kaya. Kenalnya udah seneng. Oh enggak, anak dulu susah. Iya dulu lah, tapi sekarang Masya Allah gitu kan. Dia nggak mau dengan yang dulu. Loh, dengarkan ceritanya. Bagaimana cerita itu membuat orang jadi dewasa. Nabi Sulaiman. Apa ujian Nabi Sulaiman? Nah, harta. Iya, beliau memang lahir, kalau istilah orang sekarang lahir piringnya sudah emas, sendoknya sudah emas ya. Karena bapaknya adalah Raja Nabi Daud. Tapi Allah berikan ujian kepada Nabi Sulaiman. Apa? Ujian kesusahannya. Kalau sudah harta ya sudah tadi lahirnya sudah senang. Ujian kesusahannya Nabi Sulaiman. Nah, lumpuh. Enggak. Nabi Sulaiman untuk memberikan makan seekor ikan. Sekali makan semua habis. Enggak, bukan itu. Dicabutnya kerajaan sama Abdullah. Dicabutnya kerajaannya Nabi Sulaiman. Barakallahu fikum. Kehilangan kerajaan. Ada yang mengatakan selama 40 hari, ada yang mengatakan 6 bulan, ada beberapa riwayat ya, berkaitan dengan kehilangan kerajaan. Orang itu kalau dari dulu susah, wis biasa, anak panjeni miskin Ustaz, wis biasa. Tapi kalau berada di puncak, tahu-tahu jatuh sakit. Nabi Sulaiman itu kehilangan kerajaannya. Jin yang berkuasa di kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi biasanya Nabi Sulaiman itu kalau ke toilet melepas cincinnya, kasihkan ke istrinya. Nanti keluar baru diambil lagi sama Nabi Sulaiman. Ketika itu tahu-tahu ada jin yang berwujud dengan Nabi Sulaiman, dikembalikan kepada istri. Nabi Sulaiman datang, nggak ada sudah kerajaan. Allah hilangkan. Sampai Nabi Sulaiman itu jadi nelayan ya. Makan dari hasil ikan, jadi buruh beliau. Allah berikan itu ujian. Untuk Allah berikan nikmat yang lebih besar lagi. Nabi Sulaiman juga pernah diuji oleh, kalau bicara harta tadi, memang ujiannya harta. Yang kuda-kuda. Kuda yang kemudian dipotong semuanya sama Nabi Sulaiman. Karena kuda itu sudah membuat beliau lupa dari sholat asar. Artinya terlambat. Akhirnya semua dikorbankan sama Nabi Sulaiman. Allah kasih ganti apa? Angin. Maka hendaklah kita berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal tatkala musibah itu menyapa kita. Nabi Zakaria nggak punya anak. Sampai umur 100 tahun. Kira-kira. Kemudian dikasih anak. Bagaimana bahagianya seorang ayah. Bahagia banget. Dan yang ngasih nama Yahya itu Allah langsung. Belum ada nama Yahya sebelum itu. Kemudian setelah gembira, setelah senang dengan apa yang Allah berikan, tahu-tahu Yahya dipenggal kepalanya, dihadiahkan kepalanya kepada seorang pelacur. Jadi hidup ini ujian.
Jangan sampai kita itu berpikir mau kekal dan abadi di muka bumi ini. Maka datangnya ujian-ujian kesusahan itu untuk mengingatkan kita, engkau di dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Ini tempat berjuang dan berkorban di tempat ini. Itu yang dilihat oleh Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api. Nabi Ibrahim alaihissalam nggak dikasih anak sama Allah. Beliau punya anak Ismail ketika umur 86 tahun. Padahal Nabi. Kita sopo. Kita kadang-kadang merasa sudah baik sama Allah. Tapi kenapa doaku nggak dikabulkan atau belum dikabulkan? Kenapa kau yang minta nggak dikasih? Kenapa yang dikasih malah musibah? Datang silih berganti. Sehingga ada sebagian orang yang kecewa. Sama Tuhannya dia kecewa. Padahal Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Kita lihat Nabi Ayub alaihissalam ketika kehilangan semuanya. Lalu beliau berdoa. Habis sudah. Ana mau kasih hadiah lagi jemaah. Wa ayyuba idznada rabbahu. Nih Nabi Ayub ya. Ketika beliau berdoa memohon kepada Allah. Nabi Ayub itu sakitnya, sakit dan kehilangan harta dan dikucilkan di masyarakat ya. Sakit, penyakitnya nggak biasa. Hartanya semua habis. Anak-anaknya semua mati, plus dikucilkan oleh masyarakat. Istrinya minta, Ayub, kenapa engkau nggak minta sama Allah supaya diangkatlah penyakit? Ini beberapa riwayat Israiliyat ya. Jadi kalau kita bicara Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan hadithu an Bani Israel wala haraj. Kalian nggak apa-apa cerita tentang cerita-cerita Bani Israel itu nggak apa-apa. Tapi jangan dipercayai dan jangan didustakan. Kecuali dalam Al-Quran ada yang mempercayainya, membenarkannya kita terima. Ada yang mendustakan kita tolak. Tapi secara umum boleh menceritakan Bani Israel ketika tidak bertentangan dengan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Istrinya itu ngomong, kok kenapa nggak minta sama Allah? Lalu Nabi Ayub balik bertanya, berapa lama kita hidup senang? Kata istrinya 70 tahun. Terus berapa lama kita susah? Ada yang riwayat 7 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Kata Nabi, baru 18 tahun. Nanti kalau sudah sama dengan senangnya kita, aku akan berdoa. Ini syukur kepada Allah. Dan sabarnya Nabi Ayub. Tapi kemudian ada stigma di masyarakat bahwasanya Nabi Ayub seperti itu karena dosa. Nah, ini sudah berbahaya. Karena dakwah tidak akan diterima nantinya. Ketika karakter seseorang sudah dibunuh, dianggap pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, maka akhirnya untuk menyampaikan dakwah nggak bisa lagi. Akhirnya di situ berdoa Nabi Ayub alaihissalam. Apa doanya Nabi Ayub? Nah, Masya Allah. Apa artinya? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, Allah mengatakan wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika beliau menyeru Tuhannya mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku disentuh. Mas itu disentuh cuma. Satu hal yang membahayakan, musibah. Tapi Nabi mengatakan wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau adalah yang maha pengasih atau yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Jadi Allah itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada pasangan hidup kita. Allah lebih sayang sama kita daripada anak-anak kita. Terus kita nggak mau berbaik sangka sama Allah.
tatkala kita ditimpa oleh musibah, ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka di antara rukun iman itu adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Ketika baik, engkau bersyukur. Ketika buruk, engkau bersabar. Yang terakhir jamaah, ada firman Allah Azza wa Jalla di surat Asy-Syura ayat 27. Allah mengatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Kalau Allah membentangkan rizki buat semua hamba-hambanya, pasti mereka akan melakukan kezaliman di muka bumi. Jadi ketika antum gak kaya-kaya, bersyukur antum seharusnya. Mungkin kalau saya kaya, saya jadi rusak. Boleh jadi. Mungkin kalau saya kaya, saya gak datang kajian lagi. Dulu ana berpikir orang yang akan paling banyak di soft pertama itu orang-orang kaya. Pikiran ana dulu jangan. Kenapa? Karena dia sudah kaya gitu loh. Buka keran fulus. Aduh. Tapi ternyata fitnah dunia membuat dia masbuk. Kadang-kadang jadi imam. Tapi imamul masbukin. Imamnya yang masbuk-masbuk semuanya. Ada berpikir dulu ya. Tapi ternyata memang fitnah dunia ini dahsyat sekali. Kekayaan itu memiliki efek samping yang buruk. Dan Allah sebutkan, innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat, oh aku sudah punya, aku sudah cukup. Ternyata kecukupannya tidak membuat dia semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, kalau Allah bentangkan rizki buat manusia semuanya itu, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Allah turunkan dengan takaran sesuai dengan yang Allah kehendaki. Lalu Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya dia dengan hamba-hambanya sangat mengetahui. Dia tahu ya apa hambanya. Dan dia melihat. Ana ingat cerita seorang polisi di Batam. Dia waktu itu salah satu oknum polisi yang kata dirinya, ana nggak bener lah Ustaz, ana tidak baik. Di Batam itu ya banyak penyelundupan ini itu kata dia. Dia bermainlah di sana jauh dari agama. Istrinya itu ingin suaminya baik. Akhirnya dia minta tolong kepada kawannya untuk mengirimkan video kepada suaminya. Soalnya ini juga penting. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kadangkala bapak-bapak itu kalau dikasih video dari ibu-ibu nggak ditonton. Oh ini nasihat, enggak. Jadi enggak mau dia. Salah satu triknya kirimkan ke sohibnya. Biar sohibnya suami ini ngirim ke suami. Jadi kan dapatnya bukan dari istri. Padahal sebenarnya kirimannya istri gitu loh. Kalau dari sohib ini bagus nih, mau dia. Ya nggak semua bapak-bapak ya. Ada bapak-bapak yang kurang lurus saja kayak gitu. Dia nggak tonton tuh videonya. Sampai akhirnya dia ketangkep. Polisi ditangkap sama polisi. Akhirnya dia ditahan. Ditahan beberapa hari. Mulai dia buka video-video itu. Ketika dia buka, dia nangis. Dia merasa zalim sama istri. Sejak kejadian itu dia jadi orang soleh. Bayangin tadi. Ketika dia masih berfoya-foya, bermewah-mewah dengan uang yang tidak halal tadi. Ya dia jauh dari ketaatan. Allah berikan kesusahan menjadi titik kembalinya dia. Ada sebuah hadis qudsi ya, tapi hadis ini dhaif. Namun beberapa ulama menyebutkan seperti Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan wa huwa a'lamu bidzalika.
Allah memberikan rizki kepada hamba-hambanya dan Allah memilih yang memperbaiki mereka. Jumlah dan kadar rizkinya itu. Dan Allah lebih mengetahui mana yang pas buat kita. Makanya kadang-kadang ada di antara kita yang sampai mati miskin terus ya. Kok enggak suke-suke ya Allah, mati di rumah kontrakan. Ada yang sampai mati sakit terus. Lalu beliau mengatakan fayughni man yastahiqul ghina. Maka Allah memberikan kekayaan kepada orang yang pantas dikasih kekayaan. Wa yufqir man yastahiqul faqr. Allah bikin fakir orang yang pantas kefakiran buat dia. Dan Allah bikin sakit, yang sakit itu memang pas buat dia. Dan Allah jadikan sehat buat yang kesehatan memang pas buat dia. Maka kita harus yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih ngerti mana yang baik buat kita. Tatkala dikasih kekayaan, tetangga kita yang kaya, antum husnudzon. Jangan mengatakan ini kayaknya korupsi, Ustaz. Kayaknya tidak mungkin dia kaya seperti itu. Ya, sudahlah. Allah kasih kekayaan mungkin memang tepat kekayaan itu buat dia. Doakan dia. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda orang yang bahagia itu 3. Tanda orang bahagia itu 3. Yang pertama adalah syukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua sabar ketika mendapatkan musibah. Yang ketiga istighfar ketika berbuat dosa. Ini orang bahagia. Jadi nggak harus kaya, nggak harus sehat, nggak harus punya istri, nggak harus punya anak, nggak harus punya rumah, tapi punya 3 hal ini selesai antum urusan. Antum akan jadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Aqulu qauli hadza. Ada pertanyaan yang datang? Alhamdulillah. Kalau nggak ada pertanyaan senang anak jamaah. Antum juga bisa melanjutkan kegiatan. Jangan lupa ya 10 awal Dzulhijjah tolong mulai disebarkan ya saudara-saudara kita agar mereka tahu dengan keutamaan ini. Ini pertanyaan kok jadi datang pertanyaannya? Anak, bismillah. Alhamdulillah. Ustaz izin bertanya. Ayah saya sudah lama tidak menafkahi keluarga dan memiliki banyak hutang, termasuk pinjol, riba, dan sebagainya. Lalu sering meminta kami anak-anak untuk melunasinya, terutama kepada anak perempuan karena sedang bekerja. Kami bingung bagaimana sikap yang benar menurut syariat. Apa batasan kewajiban anak dan bagaimana cara menasihati ayah dengan baik? Syukran. Jazakumullah khairan. Naam, ahibati fillah. Anak itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua yang tidak mampu. Kalau dia mampu, memberikan nafkah, bukan ngelunasi utang-utangnya. Kalau bicara nafkah itu sandang, pangan, papan. Artinya bagaimana orang tuanya ini bisa hidup. Oleh karena itu ketika seorang bapak meninggal dunia, meninggalkan hutang, apakah jadi kewajiban anak melunasinya? Tidak. Tidak menjadi kewajiban anak. Itu utang-utangnya bapak. Suami punya utang, apa jadi kewajiban istri? Kalau istri punya utang, apakah jadi kewajiban suami? Iya. Enggak juga jemaah. Kecuali utangnya istri itu nafkah. Jadi selama ini sang suami tidak memberikan nafkah, akhirnya sang istri utang untuk makan. Yang biaya makan itu seharusnya ditanggung oleh suami. Maka suami wajib ngelunasin itu. Ini kewajibanmu. Kalau aku nggak utang nggak makan kita. Maka pada kondisi seperti itu wajib. Tugas anak adalah membantu orang tuanya untuk keluar dari lingkaran setan. Kalau sudah riba, pinjol, yang kadangkala bukan untuk biaya hidup, tapi untuk gaya hidup dan untuk kesenangan kadangkala.
Kalau bicara kasih nasihat sama orang tua, ya kasih nasihat sama orang tua dengan cara yang baik, tidak mengguruin, minta maaf. Jadi kalau orang tua butuh nafkah, kita kirimkan beras, lauk, pauk itu. Maaf ayah, ini yang bisa kami lakukan. Artinya kita berikan jaminan orang tua kita bisa hidup. Kalau tadi pinjol umpamanya, nggak apa-apa kita bantu, termasuk berbakti, asalkan alasannya benar. Kemudian riba tadi, kita boleh membantu melunasi. Tapi kalau kewajiban tidak. Namun kalau mau membantu itu termasuk kebaktian anak kepada kedua orang tuanya. Dan didoakan orang tuanya. Salah satu cara yang perlu dilakukan, ajak bapaknya ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu termasuk yang melembutkan hati. Ajak abahnya ke tempat-tempat musibah. Supaya dia bersyukur sama Allah SWT. Karena ada orang-orang yang tidak bersyukur karena nggak pernah ngelihat orang yang lebih susah dari dia. Dia merasa dia paling susah. Padahal banyak yang lebih susah sebenarnya. Alhamdulillah Ustaz, Anda bisa hadir di kajian antum secara langsung. Semoga kita semua istiqomah sampai ajal menyebut. Allahumma amin. Afan Ustaz, Anda ingin bertanya. Anda tinggal di lingkungan yang jauh dari kata sunnah. Alhamdulillah Anda diberi hidayah untuk belajar. Salah satunya melalui antum. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengambil hati orang terdekat kita agar mereka juga mendapatkan hidayah? Subhanallah jemaah. Rasulullah SAW itu selama 40 tahun hidup di kota Mekah. Semua penduduk Mekah itu cinta sama Nabi SAW. Cinta. Tapi ketika beliau mulai berdakwah, kecintaan berubah jadi kebencian dan permusuhan. Beliau dikatakan penyihir, ya, dukun, penyair, pendusta. Padahal 40 tahun beliau dikatakan al-amin, orang yang terpercaya. Maka cara kita mengambil hati orang-orang terdekat kita dengan berdoa yang pertama, memohon kepada Allah. Jangan bakhil antum untuk mendoakan tetangga antum yang gak pernah ke masjid. Iki tonggo zat, ya Allah, gak pernah nak masjid. Antum sudah doakan dia belum? Belum, doakan dia. Terus yang kedua, berbuat baik sama dia. Ketika ada rizki datang ke rumah dia, kasih hadiah, terus kita berbuat baik sama dia. Yang ketiga, hormatin yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Karena Nabi SAW mengatakan, laisa minna, bukan termasuk dari kami, kata Nabi SAW. Yang tidak menyayangi yang junior, yang kecil-kecil, dan tidak menghormati yang besar. Dan kemudian tatkala kita ingin ngasih tahu, jangan terkesan menggurui. Sampaikan, Ana minta maaf, Ana baru belajar, Ana pernah dengar seperti ini. Kalau ternyata utang yang ada bunganya itu riba. Contoh di masyarakat itu jamaah, kesian gitu jamaah. Nggak tahu di masyarakat sini. Di masyarakat kampung itu riba itu sudah jadi hal yang lumrah buat mereka. Yang tiap pagi ada yang datang pakai motor ya, bawa kitab itu. Iya kan? Datang ke toko-toko, ke warung-warung itu jam dianggap bukan dosa. Kalau dosa sembunyi-sembunyi dia. Kalau dia merasa itu dosa, dia akan sembunyi-sembunyi. Ini sudah dianggap hal yang biasa. Padahal dilaknat. La'ana Rasulullah SAW akilar riba. Orang yang makan riba dilaknat. Orang yang ngasih riba dilaknat. Yang nyatet dilaknat. Yang jadi saksi dilaknat. Tapi dianggap lumrah. Maka kita ngasih taunya, maaf yang saya pelajari seperti ini. Oh enggak, ini bukan riba, ini bunga. Kalau riba saya tahu haram memang. Dan memang penamaan itu membuat sikap manusia berubah. Maka kita harus tetap menjaga nama-nama yang sesuai dengan syariat. Kesian kita kalau membiarkan orang berbuat dosa dengan nama bunga. Pelacur dulu apa? Ini orang-orang tua. Apa sebutan buat pelacur dulu? WTS. Enggak, resminya dulu namanya WTS, wanita tuna susila. Artinya dia orang enggak baik. Malu dia menyandang WTS. Tapi sekarang diganti PSK.
pekerja seks komersil, kerjo aku. Itu kesian mereka. Tapi pertanyaan terakhir, Ustaz, lebih afdol mana sholat malam yang dipanjangkan tapi rakaat sedikit atau pendek tapi rakaat bisa lebih banyak? Sebaik-baiknya sholat malam itu yang paling panjang berdirinya. Yang panjang berdirinya. Jadi kalau pilihannya jumlah rakaat dan kualitas, maka yang dipilih adalah kualitasnya. Tapi kalau bisa, ya apabila bacaannya pendek, ya yang banyak. Kalau bacaannya panjang, nggak apa-apa sedikit. Ada orang sholat 11 rakaat 30 menit. Ada sholat 7 rakaat 1 jam. Kalau dilihat dari jumlah rakaatnya, lebih baik yang 11. Anak 11. Antum? Anak cuma 7. Oh iyalah, lain ketakwaan kita. Kualitasnya jamaah. Ada sebuah hadis yang ana lupa lafadznya. Sebaik-baiknya sholat itu tulul qiyam kalau nggak salah ya, yang panjang berdirinya. Maka kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah ya, berdirinya panjang, rukuknya panjang, sujudnya juga panjang sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.